Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Fajar Arya Maulana ingin mendeskripsikan jawaban saya untuk pelajaran pengantar hubungan masyarakat. Di sini soalan pertama itu sebutkan dua definisi atau pengertian publik beserta sumbernya dan identifikasi ciri-ciri PR yang terdapat di dalam definisi yang Anda sebutkan. Nah, ini saya mendapatkan yaitu menurut Frank Jeffkins menjelaskan public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khaliyahnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Lalu pendapat yang kedua adalah Latimore, Baskin, Heyman, dan Elizabeth. Dan buku mereka adalah Public Relation Profesi dan Praktek menggambarkan definisi public relation sebagai sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi membantu mendefinisikan filosofi serta memfasilitasi perubahan sosial. Dan kita identifikasikan yaitu pada pendapat yang pertama adalah bagaimana PR itu membuat sebuah hubungan yang baik, harmonis, dan juga hangat, yang dimana hubungan itu berdasarkan dengan rasa. Jadi apabila ada suatu perusahaan yang ingin mengiklankan perusahaannya tersebut, pastilah dengan kalimat-kalimat yang sangat mengena di hati atau menjadi keinginan di hati bagi para pembacanya. Mungkin inginlah bekerja di situ atau ingin membeli barangnya begitu. Lalu yang pendapat yang kedua itu bagaimana PR itu mengembangkan skillnya dari tahun ke tahun dan melaksanakannya dan selalu mengevaluasi program organisasinya tersebut. Mungkin ini yang kedua mengarah pada organisasi, yang dimana organisasi pastilah ingin mendapat iktikat baik atau rasa yang sangat baik, dimana organisasi itu bisa membantu masyarakat atau bisa meresahkan masyarakat. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan publik atau khalayak dalam public relation, dan bagaimana cara mengetahui atau mengidentifikasi publik dari sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, yang kedua, khalayak atau publik itu sekelompok orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Istilah khalayak bermakna majmuk, ini publik, dikarenakan berbeda dari yang diidentifikasikan oleh definisi oleh beberapa kamus tertentu. Kegiatan humas tidak diarahkan kepada khalayak dalam pengertian yang seluas-luasnya. Dan ada 8 khalayak utama yang paling sering menjadi subjek khalayak dari berbagai macam organisasi. Secara umum itu termasuk ke dalam
hal publiknya, yaitu pertama 8 khalayak ini yang paling utama itu adalah masyarakat luas, calon pegawai atau anggota, para pegawai atau anggota, pemasok jasa, lalu para investor, para distributor, konsumen atau pemakai produk, lalu para pemimpin pendapat umum. Dan yang ketiga, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai fungsi PR. Ya, sesuai yang saya pahami, fungsi PR itu memanglah sangat berguna bagi perusahaan atau masyarakat atau sebuah kelompok atau sebuah organisasi. Ya, itu memang sangat penting. Akan tetapi bagaimana dari PR lah masyarakat tahu sebuah informasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Karena dunia kita sekarang serba canggih, yang dimana informasi itu emang sangatlah mudah. Jadi untuk menjadi profesi PR itu, cobalah bagaimana kita menjalin hubungan masyarakat yang dimana kita bisa menyebarkan agama-agama Islam secara keseluruhan. Jadi tidak hanya mengutip, maksudnya tidak mengungkit soal-soal padahal duniawi, tapi juga lah kita mengungkit soal-soal agamawi. Lalu yang keempat, sebut dan jelaskan dua perspektif keberadaan PR dalam perusahaan menurut pendapat Anda. Ya, dua perspektif menurut saya itu mungkin bisa sangat penting, mungkin bisa sangat tidak penting. Karena apa? Karena mungkin bagi perusahaan yang sangat besar, sudah berkembang besar, itu sangatlah penting. Lalu, tapi bagaimana dengan hanya rumah makan biasa, misal rumah makan Padang atau warung-warung biasa, itu jadinya tidak sangat penting lah PR itu bagi warung-warung biasa. PR public relation itu pentingnya itu bagi perusahaan. Jadi para perusahaan itu kebanyakan mencari profesi-profesi tersebut agar agar mendapat nilai yang terbaik di mata masyarakat, begitulah. Dan bagi PR yang tidak penting, ya mungkin misal semacam warung masakan Padang itu dari papan nama di depan saja, di depan warungnya. Jadi orang-orang itu tahu kalau ini rumah makan apa gitu. Yang kelima, jelaskan mengenai pentingnya posisi PR dalam opini publik. Nah, ini saya mendapat dari The Mexican Statement yang dikutip oleh Jeff Keynes dalam Cardinal menjelaskan pertemuan Asosiasi Public Relation seluruh dunia Mexico City, mengasihkan pernyataan mengenai definisi public relation sebagai berikut. Hubungan masyarakat adalah suatu seni sekaligus suatu disiplin ilmu yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensi darinya, memberikan masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang terencana untuk melayani
kebutuhan organisasi atau kepentingan khalayak. Nah, mungkin pentingnya itu yes, kita kembali lagi, pentingnya itu kalau bagi perusahaan besar itu memang sangat penting, tapi bagi warung makan biasa, masakan Padang itu tidak penting, karena orang yang lewat di depannya masakan Padang itu pasti bisa tahu, ya tengok kanan kiri gitu kan, oh ini ada restoran masakan Padang, oh ini ada warung ini, oh ini ada warung ini ada bakso ini, begitu. Jadi kalau itu PR tidak terlalu begitu, PR itu tidak terlalu penting gitu. Lalu yang keenam, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai 4 proses PR. Yang pertama itu adalah research, penelitian. Yang kedua, planning. Yang ketiga, action dan komunikasi. Lalu keempat, evaluasi. Yang pertama itu adalah research atau penelitian. Jadi bagi PR itu, praktisi PR itu perlu melibatkan dirinya dalam penelitian, dalam pengumpulan fakta. Itu ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan. Lalu planning itu setelah tahap penelitian pencarian data. Para praktisi PR melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang menggarap masalah nantinya. Yang ketiga ada action, aksi dan komunikasi. Komunikasi seringkali dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seorang praktisi PR. Akibatnya, tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan berisiko pada citra perusahaan. Tahap ini dilewati untuk mendapatkan jawaban pertanyaan how do we do it and say it. Lalu yang keempat itu adalah evaluasi. Cara mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Nah, itu bagi yang nomor 6. Lalu yang nomor 7, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai media relation. Media relation atau bisa disebut dengan relasi media merupakan kegiatan menjalin hubungan dengan media massa, wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan atau message atau pesan dalam media massa itu sendiri buat menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Lalu yang ke-8 adalah jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai internal relation. Internal relation adalah bagian dari PR itu sebenarnya. Perusahaan yang bertanggung jawab membina serta mengelola hubungan dengan publik internalnya, yang dimana internal relation itu adalah menjalin komunikasi antar atasan dan bawahan, antar banyak sekretaris dengan pegawainya, lalu bendahara dengan siapapun yang ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang nomor 9
9 ada jelaskan perbedaan PR dengan marketing. PR dengan marketing. Oh, ini dia. Perbedaannya itu dari fungsi, yaitu kedua industri tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi PR itu untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan publik utama organisasi, sedangkan marketing merupakan tentang mempromosikan dan menjual produk atau layanan. Jadi sangatlah berbeda karena PR itu hanya menjalin dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, yang dimana dari pihak kita itu merasa enak dan dari pihak sana juga merasa enak. Lalu target audience. Strategi PR dan marketing menargetkan audiens yang tentunya berbeda. Target PR adalah menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan atau merek melalui pengelolaan saluran komunikasi yang positif. Lalu yang marketing mencoba mencapai pendapatan langsung. Tim marketing menjangkau konsumen dan membuat mereka berpikir, percaya, dan melakukan tindakan yang berfokus pada penjualan. Pada dasarnya ini tentang menjual produk atau layanan. Nah, lalu yang ke-10 adalah apa yang dimaksud dengan PR digital. Jelaskan menurut pendapat Anda. Public relation digital itu menurut saya memanglah sebuah peluang yang menjadikan media sebagai alat penyampaian, yang dimana media tersebut memberitahu kepada masyarakat luas bahwa perusahaan ini memanglah ada. Perusahaan ini aktif beroperasi. Jadi dengan media ini sebagai khalayak atau publik tidak perlu mencari-cari sampai ya sangatlah jauh, padahal kita bisa tinggal membuka Google gigituan. Jadi public relation digital itu memang sangatlah penting bagi praktisinya dan bagi perusahaan. Oke, mungkin cukup hanya begitu. Apabila ada salah kata, maksudnya apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan maaf untuk video ini kan saya buat setelah bangun tidur, jadinya agak kaku gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.